Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Tuak Ilahi serial cerita tasawuf. Pada kali ini Parmin menjumpai Bah Tuak lagi. Ingin menanyakan tentang keberadaan Allah. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita tasawuf dari Tuak Ilahi. Sekarang waktunya serius ngaji rek. Seng gelem tapi, gak gelem ya gak popo aku ora mekso WKWKWK. Ayo kita mulai percakapannya. Parmin mulai bertanya, di manakah keberadaan sebenarnya Tuhan itu? Ada di dunia maya, lagi main Facebook, jawab Bah Tuak gurau. Maaf Bah, saya benar-benar bertanya dikarenakan saya tidak tahu, kalau saya tahu buat apa lagi saya bertanya, ujar Parmin lagi. Tidak perlu ditanya di mana karena Allah ada tidak memerlukan tempat karena tempat adalah makhluk, tegas Bah Tuak. Parmin lanjut bertanya, tapi ada yang bilang kalau Tuhan itu adanya di Arasy, nah itu bagaimana? Bah Tuak kembali menjawab, bertanyalah sesuatu pemahaman itu sesuai dengan akalmu, tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu ada tidak memerlukan tempat karena tempat adalah makhluk. Tapi Bah, kalau hanya segitu saja bagaimana dengan orang yang seperti kami memahami tentang Tuhan? Apakah cukup hanya diimani saja sementara kami juga punya akal untuk berpikir, timpal Parmin. Oh, ternyata sampeyan itu punya akal juga ya hihihihi. Kalau begitu coba pahami ini baik-baik. Bah Tuak mulai serius. Akan kutiupkan ruh kepada manusia, dan akan menjadi segumpal darah yang dinamakan hati. Jadi Tuhan itu berada di tengah lautan samudera hati manusia, dan dia juga ada di setiap hembusan nafas, di setiap aliran darah dan detak jantungmu, yang pasti di hatimu, makanya ateis tidak punya Tuhan, karena tidak ada Tuhan di hatinya. Dan Tuhan juga berada dalam pikiran masing-masing, makanya di dunia ini banyak sekali tipe Tuhan. Tuhan juga berada di atas waktu, karena dialah pemilik waktu itu sendiri, jadi selama ada waktu di situ juga ada Tuhan, sehingga Tuhan ada di dunia maya lagi main Facebook, hehehe semoga membantu. Bah Tuak sedikit bergurau. Yang pasti manusia tidak bisa mengukur di mana adanya Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan jalani saja. Kalau engkau bingung sama yang diperintahkan Tuhan ya berarti engkau harus belajar lebih dalam lagi, begitu juga tentang di mana adanya Tuhan. Parmin lanjut bertanya, pertanyaannya bisakah spiritual dihubungkan dengan logika atau akal sehat? Bukankah Tuhan telah menganugerahkan otak kepada manusia agar manusia mau berpikir? Bah Tuak kembali menjawab, otak beda dengan akal, berotak tidak sama dengan berakal, jangankan hal yang bersifat spiritual, hal yang sifatnya ilmiah pun akal masih kesulitan untuk menjelaskannya, jadi otaklah yang berperan penting sebagai perantara dalam kehidupan kita, karena yang disebut akal hanya sebagian kecil dari kerja otak, otak itu sisi jasmani, akal itu sisi ruhani, itulah kenapa orang gila sering dikatakan hilang akal bukannya hilang otak, kambing pun berotak tapi tak berakal. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi hasil kerja otak dan kerja akal? Bagaimana bedanya? Sambung Parmin makin menjadi. Silahkan bedakan hasil kerja kambing yang hanya punya otak tanpa akal dengan hasil kerja manusia punya otak dan akal, jawab Bah Tuak serius. Akal itu bukan ruhani Bah. Kalau ruhani itu sembunyi nah akal itu nyata, itu menurut saya sih. Parmin mulai berpendapat. Bah Tuak mulai geram. Ente kebangetan tolol dah, ente ngetik nih. Sebelumnya ente mikir dulu baru ngetik apa ngetik dulu baru mikir. Bahalolnya ente ini sudah hampir mau menyamai Atokwan, apa ente ini satu perguruan sama Atokwan? Kalau menurut ente bukan ruhani maka otomatis akal berada di sisi jasmani kan? Kalau begitu bisakah ente menggambarkan bentuk akal seperti apa? Kalau otak sudah jelas bisa dibuktikan suatu organ tubuh yang berada di dalam kepala, sedangkan akal bagaimana? Lah di sini saja sudah ketahuan, menjelaskan bagaimana bentuk akal yang notabene masih elemen yang dimiliki manusia, sudah bingung, apalagi mau bicara tentang keberadaan Tuhan. Dikatakan berakalkan dari hasil jasmani, jadi outputnya dulu baru bisa disimpulkan apakah makhluk itu berakal atau tidak. Kalau sembunyi dalam artian harfiah maka otak juga sembunyi, coba dikoreksi lagi. Makanya tegakkan syariat seiring dengan ilmu usuluddin. Jalani tarekat seiring dengan ilmu usulnya, usul fikih, nahwu, dan lain-lain. Berdiri pada hakikat seiring dengan mantiknya. Arungi samudera dengan makrifat. Kalau engkau sudah sampai di hakikat dan makrifat,
Tidak ada yang tidak bisa dinalar dengan logika, karena ilmu mantik adalah ilmu membuka rahasia ketuhanan dengan akal sesuai dengan akli dan naklinya. Tapi awas kram otakmu. Bah Tuak menjelaskan sedikit bercanda. Bingung saya bah, ujar Parmin yang belum mengerti. Kalau engkau bingung tidak ada salahnya engkau ambil sabun terus pergi ke kamar mandi, coba keluarkan dulu jin yang ada di tubuhmu, insya Allah nanti pasti lega dan tidak akan bingung lagi, karena saya dulunya juga seperti itu. Bah Tuak mulai bercanda. Demikian percakapan Bah Tuak dengan Parmin. Ambil baiknya buang buruknya, karena sesungguhnya yang buruk dari kami, yang baik datangnya dari Allah. Assalamualaikum. Wassalam. Tertanda, Tuak Ilahi. Bah Tuak.